Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Permana. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan IP address dan subnetting. Untuk isi dari video ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting, lalu IP public dan IP private, kemudian classful dan classless addressing, lalu ada kasus subnetting, kemudian konsep block dan subnet, lalu ada yang terakhir konsep switch dan router. Untuk yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. IP address ini adalah sebuah identitas nama pada setiap perangkat yang untuk menghubungkan ke internet, dan untuk setiap perangkat itu berbeda-beda. Lalu IP address juga dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Untuk perbedaan itu, untuk IPv4 itu terdiri dari desimal yang dipisahkan oleh titik dan memiliki rentang dari 0 sampai 225. Contohnya seperti ini: 192.168.1.1. Ini untuk contoh IPv4. Kemudian untuk IPv6 terdiri dari heksadesimal yang terdiri dari angka dan huruf, yang dipisahkan oleh titik 2 setiap 4 huruf atau 4 angka. Contohnya seperti ini: 2001.20 bb8.285a 3 dan seterusnya. Ini adalah contoh untuk IPv6. Kemudian ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak terbatas oleh kelas-kelas IP. Kemudian ada IP address private dan IP dan public. Nah, untuk public ini merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja, dari misalnya Facebook, YouTube, dan sebagainya. Kemudian IP address private dan IP address public. Nah, untuk IP address itu memiliki dua versi. Yang pertama adalah private dan kedua adalah public. Nah, untuk IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Contohnya seperti facebook.com, youtube.com, seperti Facebook, YouTube, dan sebagainya. Asal device kalian terkoneksi ke internet. Lalu ada IP private yang biasa digunakan di jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini
juga adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau dalam kurung NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, dan untuk membedakan IP address private dan public itu tuh adalah ini. Untuk public, yang pertama tuh untuk public dulu, kita ambil contoh tuh untuk kelas B. Alamat itu tuh seperti ini, 172.16.10 ya, anggap 10, lalu .20. Nah, itu yang dinamakan IP public. Kemudian untuk IP private itu tuh hanya seperti ini, misalnya 172.16.0.0. Nah, itu untuk IP address private. Nah, kemudian ada IP address kelas full dan classless. Untuk kelas full ialah pengamatan IP berdasarkan kelas, yang berarti di sini tuh kita ambil contoh untuk kelas full itu di kelas B. Jadi untuk kelas full itu hanya sejajar satu dan sampai subnet maxnya itu 255.0.0.0 prefix 16. Nah, host itu 60.000 lebih. Nah, untuk subnet max ini dan prefix itu adalah jumlah host atau jumlah device yang bisa ditampung oleh si IP address-nya. Kemudian ada classless pada pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Untuk contohnya itu kita ambil sama seperti tadi untuk kelas B yang pertama. Tapi untuk subnet mask dan private itu kita ambil dari kelas C. Misalkan yang pertama 255.255.0/24. Untuk jumlah hostnya itu sekitar yang jumlah hostnya itu adalah 256 device-nya. Kemudian ada konsep blok subnet. Untuk konsep blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan atau gedung dengan 3 lantai. Nah, untuk setiap lantai itu terdiri dari satu blok subnet yang tidak bisa berkomunikasi dengan lantai lainnya. Lalu untuk kumpulan PC yang berada di satu ruangan itu perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Jadi untuk satu blok subnet itu hanya bisa diisi oleh yang satu ruangan saja. Lalu untuk yang beda ruangan itu harus memakai cara yang lain untuk bisa saling terhubung. Kemudian ada IPv4 delivery type. Yang pertama ada unicast one-to-one communication.
yang berarti itu hanya satu untuk ke satu orang. Lalu ada multicast one to many communication yang berarti satu ke banyak ke beberapa orang. Lalu ada broadcast one to all communication yang berarti satu untuk semua. Kemudian ada konsep switch dan router. Switch ya ada fungsinya adalah mengkoneksikan perangkat yang satu network. Yang kemudian adalah router yang memiliki fungsi mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Segitu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.